Halo semuanya, kembali lagi di Wisdom and Invest. Dan sebelum mulai seperti biasa, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting dulu. Jadi tolong jangan di-skip bagian ini ya. Jadi saya ingin memberitahu ke teman-teman bahwa tujuan saya sharing di YouTube ini adalah untuk mengedukasi teman-teman. Sehingga kita bisa belajar bersama, bertumbuh bersama, dan semoga di kemudian hari kita bisa profit bareng-bareng ya. Jadi bagi teman-teman atau Anda yang ke YouTube ini dan berharap saya memberikan keputusan atas trading Anda, maka sebenarnya teman-teman salah tempat. Nah, jadi di sini adalah tempatnya untuk belajar. Kita bisa aja berdiskusi. Bagi teman-teman yang ingin sampaikan komen, silahkan komen di bawah. Tapi kalau teman-teman ingin dan berharap saya memberikan keputusan jual dan belinya saham teman-teman, maka salah tempat ya. Jadi harapan saya adalah teman-teman belajarlah bertanggung jawab dengan trading plan-nya masing-masing dan belajarlah bertanggung jawab atas keputusan yang sudah teman-teman ambil, baik itu jual ataupun membeli. Karena trader itu ada banyak banget dan setiap saham yang saya bahas di sini, posisinya setiap trader itu berbeda-beda. Ada yang sudah entry dari bawah, ada yang baru mau entry, atau bahkan ada yang lagi nyangkut. Jadi trading plan setiap trader itu beda-beda ya. Jadi harapan saya adalah teman-teman belajarlah bertanggung jawab, belajarlah analisa, bertanggung jawab atas keputusan dan analisanya masing-masing ya. Di sini tujuan saya hanya untuk, sekali lagi ingat, tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi. Oke, jadi kalau ada yang merasa salah tempat, salah YouTube, maka silahkan untuk cari, mungkin ada YouTube lain yang lebih cocok. Kalau teman-teman ingin belajar dan bertumbuh bersama di sini, maka stay tune di sini ya. Kita akan lanjut. Cukup sampai saya sampaikan unek-unek saya. Semoga teman-teman besok bisa menjadi lebih baik lagi, berkembang lagi. Nah, saya akan share screen dulu. Buat teman-teman, kalau misalnya kemarin ada yang hadir di live Instagramnya saya dengan Sukor, dengan Pak Bernard, maka thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir. Dan sorry ya kalau misalnya saya ada salah-salah kata atau ada yang kurang disampaikan, karena kemarin tuh saya sebenarnya lumayan grogi. Baru pertama kalinya saya live, jadi saya agak-agak bingung itu gimana caranya live Instagram, live di Instagram itu. Dan kemarin saya mau ngulang lagi nih, dan analisa dari Composite, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mudah-mudahan analisa ini bisa membantu buat teman-teman ya. Jadi kemarin itu di live IG-nya Sukor, saya ada menyampaikan bahwa level-level pentingnya si Composite ini dan ada potensi dia rising wedge. Tapi nggak selalu ya, belum tentu dia rising wedge. Makanya saya di sini mau menyampaikan analisanya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu bisa aja dia beneran rising wedge, bisa aja dia hanya bergerak di dalam channel uptrend. Ini ada channel uptrendnya dan memang lagi berjuang nih. Ini juga ada Fibo-Fibonya. Di sini ya, ada dari beberapa level yang saya ambil untuk Fibonya. Kalau ini chart weekly, dan di sini adalah neckline dari inverted head and shoulder-nya si indeks kita. Cuma untuk mencapai ketinggian setinggi inverted-nya ini masih panjang ya waktunya. Di sini adalah neckline dari inverted head and shoulder-nya. Aduh, ini ketarik. Sebentar, saya benerin dulu. Jadi inverted head and shoulder sini, dan yang kotak hijau ini adalah neckline ketika indeks kita menembus all time high-nya. Dia di sini. Sini sempat dia sideways dulu, konsolidasi, baru breakout, dan akhirnya naik menjadi uptrend. Oke, dan kalau kita tarik Fibo, yang ini kan, yang di sini, ini yang berwarna merah ya, saya pakai time frame yang lain. Kalau yang ini time frame-nya lebih besar lagi, levelnya agak berbeda, cuma kurang lebih mirip-mirip nih. Nah, arah-arah resistnya itu kurang lebih mirip ya. Di sini ini adalah Fibo eksternalnya, dia lagi berjuang di Fibo eksternal yang di sini. Dan ada resist dari uptrend channel-nya juga ya. Dia masih di atas MA20, jadi yang garis orange ini adalah MA20. Semoga dia bertahan ataupun mantul seperti yang pertama kali di sebelah sini. Sini dia mantul pertama kali. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya indeks kita terkoreksi sampai ke sini ya, ataupun ke sampai channel uptrend-nya itu di support channel-nya. Yang penting dia berhasil mantul kembali, maka indeks kita hanya terkoreksi secara sehat. Karena
kemarin juga ada disampaikan ya, sell on May and go away. Tapi semoga sih hanya cukup di bulan Mei aja atau di bulan 6 aja, habis itu berhasil mantul dan naik kembali. Semoga, tapi biasanya di bulan November, Oktober indeks kita rentan terkoreksi juga tuh. Baru nanti akhirnya di bulan Desember akan ada Santa Claus Rally dan Januari juga ada. Tapi nggak selalu seperti itu ya kondisinya ya. Jadi kita tetap harus update analisa kita setiap hari, kita harus lihat kondisi indeks kita setiap hari, karena market itu bisa berubah setiap saat. Analisa hari ini bisa berbeda dengan analisa berikutnya. Jadi kita harus rajin terus analisa setiap hari. Oke, jadi komposit kita memang lagi berjuang di area resist, baik itu resist Fibo ataupun resist trend lainnya. Kalau dia terkoreksi, ini adalah area-area koreksinya. Di sini ya, ini ada low. Sini ada low-nya nih. Nah, itu adalah support juga. Dia bisa aja ke level sana yang kemarin saya sampaikan di live IG-nya bersama Sukor, yaitu low-nya 7146. Itu adalah level support pertama. Yang kedua, di area sini, di area MA20 ya. MA20-nya di 7125. Barangkali juga dia akan ke area sini nih, yaitu support trennya. Jadi kita tetap harus pantau dulu, nanti dia akan mantulnya di mana. Ketika dia sudah mantul, baru kita bisa antisipasi untuk kita bikin trading plan baru ya, ke saham-saham yang berkorelasi dengan indeks. Walaupun indeksnya ini tadi sempat terkoreksi, tapi BNI, BRI itu luar biasa ya. ISAT, Excel itu juga pada naik. Jadi kita tetap aja, walaupun indeksnya mau ke arah manapun, mau koreksi, kita tetap fokus ke saham-saham yang mampu untuk naik kembali, terutama karena indeks kita masih ada foreign flow-nya. Foreign-nya masih ada di dalam. Jadi foreign-nya masih ada, dia belum exit, masih terus. Jadi oke banget kita fokus aja ke saham-saham yang naik disertai dengan adanya inflow dari asing. Oke. Jadi kalau masih ada pertanyaan silakan ya drop di komen. Saya usahakan sebisa mungkin untuk menjawab. Tapi kalau teman-teman pertanyaannya adalah, Ci, jadi saham ini harus dibeli atau harus dijual? Saya tidak akan menjawab hal-hal seperti itu. Belajarlah untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawablah ya atas setiap keputusan yang teman-teman ambil, karena posisi setiap trader itu berbeda-beda. Oke? Itu view dari composite. Jadi kalau misalnya ada koreksi dan dia mantul ke area-area support trendnya, maka masih oke. Teman-teman bisa buy on weakness, atau fokus aja cari saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks dan tetap uptrend walaupun indeksnya terkoreksi. Saham pertama yang akan saya bahas ini adalah, jadi 10 saham pertama ini adalah saham-saham yang teman-teman dari request di grup Telegram. Ini nanti saya bahas. Setelah membahas 10 saham ini, nanti di belakang saya akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan dari saham-saham itu teman-teman bisa mendapatkan profit juga. Tapi ingat ya, trading plan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ingat, harus atur money manajemennya dan mengatur kembali trading plan-nya, titik entry-nya, dan sebagainya. Yang pertama ADMR. Kita akan lihat juga haki-hakinya ADMR ya. ADMR hari ini mulai terkoreksi nih. Karena saya juga ada ADMR. Dia masih di atas garis win line. Buat teman-teman yang sudah ada barang di bawah, maka jangan lupa untuk pasang TS. TS-nya bisa menggunakan garis win line. Nah, jadi ingat ya, ini posisi setiap orang berbeda-beda. Intinya, garis win line ini yang warna biru itu adalah trend follower. Selama dia masih berada di atas garis win line, maka ini masih oke. Buat yang nyangkut di atas, maka silakan buat keputusan sendiri. Bagi yang baru mau entry, silakan juga atur plan-nya sendiri. Intinya yang saya sampaikan adalah garis win line ini adalah trend follower. Selama dia di atas garis win line, dia masih bagus. Garis win line-nya yaitu 2710. Barangkali dia akan seperti ini ya. Ada beberapa skenario. Bisa aja dia mantul di sini, bisa juga dia mantul seperti ini, atau dia akan breakdown seperti di sini, lalu akan sideways kecil dulu. Nah, jadi teman-teman lihat dulu pergerakannya seperti apa, lalu buatlah keputusan. Jadi support di 2710 ya, dan resistnya ada di harga high hari ini, yaitu
harga high-nya di 3140, 3140 itu menjadi resistnya 3140. Untuk foreign-nya ini masih bagus banget. Jadi mudah-mudahan koreksinya nggak perlu banyak-banyak, tapi candle-nya sih agak mengkhawatirkan ya, karena candle-nya adalah candle bearish disertai dengan volume yang cukup besar. Bisa aja jadinya seperti di sebelah sini nih. Ini candle-nya juga candle seperti candle shooting ya, jadi ekornya panjang di atas. Jadi wait and see dulu, kalau yang mau entry, pastikan dia mantul dulu baru spekulatif. Kalau yang sudah punya, maka tinggal pasang trailing stop. Kalau yang nyangkut, ya maka silakan atur keputusan masing-masing ya. Ini foreign flow-nya masih bagus, haki-hakinya sih tidak oke. Saham kedua adalah Info. Kita cek haki-hakinya Info. Info kalau dari chart win, dia masih oke, karena di atas garis win. Ingat ya, garis win itu adalah trend follower, jadi buat yang entry dari bawah itu tinggal dipasang trailing stop aja menggunakan garis win line itu juga boleh. Karena artinya kalau dia sudah breakdown dari garis win line, trennya sudah tidak begitu oke lagi. Momentumnya masih bagus, pixelnya masih bagus, candlenya juga masih higher high. Masih oke, cuma kalau mau entry sekarang ini sudah high risk banget karena dia jaraknya pun sudah jauh ya dari area-area support. Kalau mau entry dari atas, berarti bisa gunakan support terdekat, yaitu harga low-nya yang kemarin. Harga low kemarin berapa tuh? Atau gunakan harga low hari ini, jangan, candle pakai low kemarin aja. Harga low kemarin itu di 8250. Jadi gunakan supportnya yang 8250 ya. Selama dia di atas 8250, ini masih berpotensi. Bisa aja dia akan sideways dulu, sama seperti di sini. Kalau dia strong uptrend, maka seharusnya dia tidak boleh bikin new low lagi. Low yang terdekat berarti di 8.400, yaitu harga low hari ini. Sehingga dia tidak membentuk lower low ya. Kalau dia membentuk lower low, artinya ada dua potensi seperti di sebelah sini. Antara dia akan sideways atau dia akan mulai koreksi ke area support. Itu potensi-potensinya. Ingat, analisa hari ini akan berbeda di esok hari. Jadi besok harus lihat lagi dia pergerakannya seperti apa. Dia mampu nggak bertahan di support yang ini. Atau dia malah jebol. Resistnya yaitu di 8.800. Garis win line-nya, ini saya info sekalian ya, garis win line-nya ada di 7727, itu tinggal di buletin aja. Jadi 7725. Kalau foreign flow-nya sih masih bagus. Jadi mudah-mudahan koreksinya ini masih koreksi sehat. Teman-teman yang belum punya bisa buy on weakness. Bagi yang sudah punya pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry, wait and see dulu ya pergerakannya seperti apa. Haki-hakinya masih bagus. And next WIRG. Ini WIRG kemarin tuh buying power-nya gede banget, tapi akhirnya hari ini terkoreksi. Kita lihat ya koreksinya sebagaimana. WIRG. Kalau dari bentuk candle, WIRG ini memang ada tekanan jual, mungkin pada panik selling kali ya. Tapi candlenya sebetulnya masih higher high. Jadi buat yang baru entry, pasang stop loss-nya yang dekat aja di candle hari ini. Harga low-nya ya, yaitu 1270. Artinya selama dia masih membentuk lower high, ini lower high itu kayak gini ya, ini low, ini low, ini low, ini low. Jadi low-nya itu masih membentuk tangga ke atas. Sehingga kalau di sini low-nya 1270 belum tersentuh, belum jebol, artinya dia masih bikin lower high, itu masih oke. Kalau dia breakdown dari 1270, artinya ini adalah candle pertama dia membentuk lower low. Kemarin-kemarin belum ada ya candle lower low ya. Seandainya besok dia jebol 1270, artinya dia candle pertama lower low. Maka hindari dulu. Kita tunggu sampai candle-nya tidak bergerak lower low lagi. Kita tunggu ketika dia sudah bergerak sideways atau misalnya ada rejection seperti candle-candle hammer atau dia sudah mulai membentuk higher high, maka kita bisa entry lagi. Ya, si WIRG ini.
Jadi sudah ya, itu resistnya tadi support yang terdekat 1270, resistnya maka harga high hari ini 1600. Kalau besok dia bisa breakout dari high-nya itu lagi, maka sebenarnya menarik juga. Artinya masih ada buying power yang besar. Untuk foreign flow ini karena masih baru-baru banget, jadi masih belum bisa terlihat dengan benar, belum bisa terlihat dengan baik. Haki juga hari ini sih haki. Ini haki ya, karena dia merah-merah artinya banyak yang buang barang. Cukup wajar. Di sini juga waktu itu ada yang haki lumayan gede, tapi harganya tetap naik terus. Jadi karena sahamnya masih baru IPO belum lama, kita gunakan pergerakan candle aja. Jadi gunain price action ya, seperti yang tadi saya bilang. Yang dilihat adalah bentuk candlenya, dia gerakannya bikin higher high, higher low, atau bikin lower high, lower low. Next, BBHI. Untuk BBHI ini masih bagus. Akhirnya dia breakout nih, breakoutnya juga bagus ya, candlenya candle penuh. Ininya oke, volumenya gede, ada momentum, jadi moga-moga akan lanjut terus nih. Supportnya saya belum sampai ini. Supportnya kita gunakan aja harga low hari ini, 5875 dengan konsep yang seperti tadi yang saya sebutkan ya. Ketika suatu saham itu sudah uptrend, dia akan terus membuat higher high dan low-nya tidak akan disentuh, maka low-nya bisa kita gunakan sebagai support. Jadi dia tidak boleh jebol 5875. Support di bawahnya ini pas juga nih, ada support 5875, garis win line-nya sih di 5917. Dibuletin aja jadi 5.900 kali kita buletin ke bawah aja. Untuk foreign flow-nya ini bagus banget dan ini sudah direkom ya di grup membernya Win. Sudah sejak lama, maka happy cuan. Buat teman-teman yang sudah cuan, jangan lupa pasang trailing stop karena market bisa berubah setiap saat. Jadi harus ingat trailing stop-nya dipasang terus. Hak-haknya sudah cukup oke karena ini garis hitamnya sudah mulai menanjak ya, sudah cukup oke. Target selanjutnya sih ya mudah-mudahan nih, ini target moga-moga ya ke area 7 ribuan nih. Mudah-mudahan. Setelah BBHI ada TINS. Kita lihat TINS-nya. Untuk TINS, dia masih di atas garis win line. Jadi ingat garis win line itu adalah trend follower. Selama dia di atas garis win line masih oke. Walaupun dia breakdown garis win line sebenarnya masih ada uptrend channel. Jadi ada beberapa support ya. Yang pertama support garis win line 1943. Ini dibuletin sesuai dengan fraksinya. Support selanjutnya ini support yang secara horizontal yaitu 1910. Ada juga 1880 dan support trennya ini yang ini. Support trend itu support channel yang warna hijau ya, 1841. Buat yang sudah punya, maka jangan lupa pasang trailing stop. Buat yang baru mau entry, bisa buy on weakness aja di area-area support dan jangan lupa atur money management ya. Secara momentum sih agak melemah, karena ini harganya naik, tapi dia agak melemah. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya nggak mau terlalu beresiko, bisa wait and see dulu pergerakannya besok akan bagaimana. Ini sih ada rejection ya. Ada rejection, sebetulnya juga dia masih bergerak dalam candle ini. Di sini ini. Jadi masih bergerak dalam range candle yang hijau gede itu tuh. Yaitu low-nya di 1915. 1915. Sehingga kalau dia breakdown dari 1910 sekaligus breakdown candle low candle ini jadinya agak kurang oke. Maka teman-teman bisa nungguin aja di support yang lebih bawah atau bahkan di sini. Kalau dia breakdown ya, ingat sekali lagi kalau dia breakdown. Kalau nggak breakdown, kalau memang teman-teman sudah mau spec buy di sini karena ada rejection-nya, ada ekor panjang, maka silakan juga. Jangan. Yang penting atur money management atau begitu dia breakdown di sini ya exit dulu.
Nah, itu kembali ke trading plan dan keputusan teman-teman masing-masing ya, karena market bisa berubah setiap saat. Besok bisa aja jadi jelek, besok juga bisa aja jadi bagus, bisa aja tiba-tiba dia breakout jadi bagus, maka harusnya entry kalau dia breakout. Apalagi disertai dengan volume ya. Kalau breakout-nya disertai dengan volume, maka bagus. Ada potensi dia bisa ke resist selanjutnya, yaitu 21.30. Yang penting dia harus break high yang kemarin ini dulu, 20.70. 20.70 menjadi resist terdekatnya. Kalau break 20.70, maka dia akan menuju ke 21.30. Support-supportnya tadi udah saya info. Kalau dia breakdown dari channel 1841, maka itu lebih tidak oke lagi. Sebaiknya jangan entry ya kalau sampai breakdown. Untuk foreign flow, kemarin ada foreign flow bagus. Ini 2 candle, foreign-nya out. Tapi don't worry karena rata-ratanya sih masih naik. Jadi moga-moga dia hanya ingin, dia jualan untuk ambil lagi di bawah ya, mudah-mudahan. Ingat, setiap saat bisa berubah, apalagi indeksnya lagi begini ya, udah mau masuk ke bulan 5, bulan 6 yang rawan dengan koreksi. Jadi ingat, market bisa berubah setiap saat. Oke, untuk HK-HQ-nya ini cukup menanjak, masih oke. Walaupun memang 2 bar terakhir ini cukup besar ya, buangannya di atas rata-rata, tapi grafiknya sih masih menanjak. Kalau besok dia ada buangan lagi ya, maka grafiknya akan terjadi menurun dan jadinya tidak oke. Next, ESA. Untuk ESA, dia breakdown di sini, support sini. Di sini sebetulnya ada support lagi. Sebentar saya cek. Untuk ESA. Low 1275, berarti sudah deket banget ya, 1275. Hari ini candle bearish dengan volumenya rata-rata ini sudah mulai berubah menjadi merah, kurang oke, momentum juga sudah menurun. Watch out di support 1275. Kalau dia breakdown lagi artinya dia akan menuju support selanjutnya yaitu 1200, yaitu low yang di sini ya. 1200. Kalau mau nangkepin saham-saham seperti ini memang boleh spekulatif, tapi kalau besok dia breakdown lagi maka dia akan menuju ke sini. Mudah-mudahan teman-teman atur money manajemennya, jangan entry banyak-banyak dulu. Nanti di sini bisa entry lagi, cicil sebagian. Tapi kalau masih breakdown juga dari low-nya di 1200 ya, maka jadinya tidak oke. Jadi teman-teman harus hitung sendiri ya risk reward-nya. Misalnya jarak dari 1200 ke support trend ini 1150 itu berapa tuh? Jaraknya berapa? Kalau resikonya tidak bisa teman-teman tanggung, maka ya exit dulu, baru nanti entry di bawah. Oke, untuk teknis seperti ini, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Di sini saya akan percepat supaya nggak terlalu lama, karena nanti kalau misalnya teman-teman boring, kelamaan, jadinya boring. Risk-nya dari 1200 ke sini adalah minus 8%. Nah, jadi teman-teman hitung risk reward-nya. Kalau jebol sini minus 8%, oke nggak? Kalau nggak oke, ya maka exit dulu, baru nanti lihat lagi dia mantulnya di mana. Mau lebih aman lagi, maka tunggu sampai ada candle pantulan. Ini 2 candle lower low, juga candle bearish, maka belum oke untuk entry. Kalau mau spekulatif, tunggu sampai ada candle rejection, seperti misalnya candle-candle hammer, atau candle inside bar. Kalau candle inside bar kan artinya dia sudah nggak membuat lower low, dia lagi konsol, maka bisa spekulatif buy. Ya, atau candle higher high. Misalnya besok tiba-tiba ada candle higher high di sini. Nah, itu baru itu juga menarik. Apalagi dia kalau breakout high yang hari ini ya, 1395 dia break candle yang ini, maka itu oke. Jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman harus ingat ya, analisa hari ini dengan besok itu berbeda. Jadi saya di sini berharap teman-teman belajar, bertumbuh. Dengan begitu, maka teman-teman jadi seperti istilahnya tuh kalau kita mau ngasih atau mau memberi orang itu kasihlah pancing, kasih kail, bukan kasih ikannya. Jadi saya berharap teman-teman bertumbuh di sini belajar. Ya, tujuan saya di sini adalah untuk edukasi, bukan kasih stock pick, bukan kasih tahu di sini loh titik entry-nya, di sini loh titik SL-nya. Ya, semoga tidak ada teman-teman yang berharap seperti itu, karena berarti teman-teman salah tempat.
ESA foreign flow-nya ada tapi masih kecil ya, walaupun ada 2 hari, tapi yang bagus adalah ketika rata-ratanya ini menanjak. Jadi kalau yang rata-rata ini adalah menunjukkan akumulasinya atau totalnya. Jadi kayak begini nih, menanjak. Nah, ini bagus. Begitu di sini artinya dia naik disertai dengan jualan. Oke. Untuk hak kakinya kita cek, hak kakinya sih juga tidak oke karena dia datar ya. Dia naikin, dia jualan, dia naikin, dia jualan. Maka rata-ratanya juga datar atau bahkan malah menurun. Artinya lebih banyak yang jualan. Selanjutnya MPPA. Untuk MPPA ini agak kurang oke karena dia sudah di bawah garis win line dan dia tidak mampu bertahan. Ini menjadi downtrend line. Selama dia tidak bisa breakout dari downtrend line-nya maka tidak oke. Ini sudah mulai merah, tidak bagus. Ini juga sudah mulai muncul momentum merah, tidak bagus. Kita coba tarik downtrend yang di sini. Nah, ini ada bukan downtrend tapi trend line. Trend line-nya yang di sini kalau dia mantul maka teman-teman bisa spekulatif. Ini untuk teman-teman yang belum punya barang ya, tapi kalau sudah punya barang maka silakan ambil keputusan masing-masing. Yang penting saya kasih tahu ini adalah area supportnya. Bisa aja dia turun ke 290, habis itu dia bikin rejection atau bikin candle hammer, itu bisa aja. Support di 290 nih ya, 290 dan 270, resist di 376. Ini resistnya juga udah ada angkanya nih. Ini kan ada garis atau area yang berwarna ungu ya. Ini angkanya yang atas 393, kalau yang bawah 338. 338 berarti udah jebol juga tuh. Oke. Itu area supportnya dan resistnya. Untuk foreign flow tidak ada dan hak kakinya ini tidak oke. Next, DOIT. DOIT hampir ARB hari ini. Untuk candle-nya masih kurang bagus ya hari ini candle-nya karena candle bearish disertai dengan volume yang besar. Maka dia berpotensi untuk testing support yang di sini dulu. Ini ada support. Sini sih sebenarnya support juga, tapi kita harus lihat dia mantulnya di mana ya. Tunggu pantulan dulu baru spekulatif bagi teman-teman yang belum punya. Bagi yang sudah punya, maka mudah-mudahan teman-teman sudah pasang trailing stop-nya. Kalau udah pasang dan udah kena, maka happy cuan, artinya sudah cair nih cuannya. Kalau dari sinyal win, di sini entry, di sini exit tuh segitiga merah ya. Sinyal entry segitiga hijau. Sini dijual dalam kondisi floating profit yaitu 36%. Support yang di sebelah sini akan saya cek dulu. Yang mau spekulatif lagi, mau re-entry, maka tunggu sampai ada candle pantulan baru spekulatif. Karena kalau enggak artinya teman-teman nangkepin pisau jatuh. Ini low-nya di 515. 515 ya. Ini closing-nya 545 tadi, ARB-nya di berapa ya? Kalau nggak salah ARB-nya di 535. Nah, kita lihat apakah besok dia akan mantul di 515. Kalau breakdown lagi, maka artinya belum bagus ya. Dia masih terus membuat lower low. Jadi kita tunggu aja sampai dia mantul, mantulnya di mana. Baru kita entry kembali. Oke. Resistnya, maka harga high hari ini menjadi resist, yaitu di 600. And next adalah resist yang sebelah sini, juga di harga high yang sebelah sini. Itu resistnya di berapa tuh? 615, itu resist ya. 600, 615, dan 645. Itu adalah area-area resist. Momentumnya sudah mulai melemah. Untuk foreign flow, sudah net sell dari sejak berapa tuh? Dari sejak sini ya, ini asing sudah mulai jualan. Dan HKK juga tidak oke tuh, banyak buangan kelihatan ya, merah-merah di atas rata-rata. Selanjutnya ada PTBA. Padahal batu bara setahu saya harga komonya naik ya, tapi ini malah batu baranya pada longsor.
PTBA, candle bearish, volumenya di atas rata-rata, jadi agak lumayan, tapi ini ada garis win line yang menjadi support juga. Ingat ya, support win line itu adalah trend follower, jadi kalau dia masih bertahan di atas garis win line masih oke. Support win line-nya 3639, ini dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Kalau sampai dia breakdown dari garis win line, artinya dia akan testing support sebelah sini dulu nih. Ini ada harga low-nya, itu menjadi support juga. PTBA. Support terdekat ya. Support di 3540, 3540 dan support yang di sini 3490. Nanti dilihat di manakah dia mantul, baru kita spekulatif. Kalau yang sudah entry dari bawah, mungkin dari sini ada yang udah entry sejak dia breakout, atau mungkin spekulatif waktu di sebelah sini, ketika dia di atas garis win line, lalu ada momentum, spekulatifnya sudah dari sana, maka happy cuan. Ini floating profitnya sekitar 10%, pasang trailing stop ya. Jadi jangan sampai dari cuan akhirnya jadi rugi. Support tadi sudah di situ untuk resist 3830. Oke, kita next ke foreign flow-nya belum ada, ini masih datar-datar aja. HKK-nya belum begitu oke-oke banget. Cuma harusnya sih hasil laporan keuangannya untuk perusahaan-perusahaan batubara di tahun ini harusnya cemerlang ya, karena kenaikan walaupun batu barangnya turun, tapi dengan kenaikan yang dari tahun lalu sampai ke tahun ini harusnya bagus tuh, sehingga berdampak pada laporan keuangannya. Jadi mudah-mudahan ini hanya koreksi sementara, hanya koreksi sehat untuk si PTBA ataupun saham-saham batubara lainnya. Next ada CEN. CENT. Ini momentumnya sih sebetulnya agak melemah ya. Jadi watch out. Juga ini bandarnya tega nih. Dia lagi konsol di area sini. Kemarin itu dijebretin ke bawah, habis itu dia naik berapa belas persen gitu ya. Aduh, kasihan deh yang kena stop loss. Nah, ini karena dia masih sideways, pasang stop loss-nya agak deketan aja di harga low yang kemarin tuh, atau di sini juga ada support nih. 236 ya. Kalau win line-nya 242, silakan teman-teman mau pasang stop loss di mana. Bagi yang udah cuan, yang penting stop loss-nya itu masih cuan, jangan dari cuan akhirnya jadi loss, jangan sampai seperti itu. Buat yang baru mau entry, maka bisa wait and see, dia mampu nggak nih? Ini belum mampu nih bertahan di atas 354. Closing di atas 254 nih dia belum bisa ya. Jadi akan lebih bagus kalau dia bisa closing di atas itu. Buy on breakout silakan. Jadi wait and see aja dulu, karena nggak tahu ya pergerakannya seperti apa. Atau mau spekulatif dulu silakan dengan pasang stop loss-nya yang lebih dekat, yaitu di sini 236. Jadi kalau jebol 236 maka exit karena low risk ya. Jadi mau spekulatif itu silahkan. Yang udah cuan pasang trailing stop. Kalau yang nyangkut maka terserah keputusan Anda ya masing-masing. Untuk foreign flow-nya tidak ada dan HK-HQ-nya ini belum oke-oke banget. Oke, CEN ini adalah saham ke-10 yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi setelah ini kita akan bahas saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest. Ini saya akan share ya beberapa screener. Ini screener HKQ. Ingat semua saham yang masuk ke dalam screener bukan berarti kita beli, kita harus analisa kembali ya, karena yang masuk screener kan banyak. Kita analisa kembali masing-masing, kira-kira saham-saham yang bagus itu apa aja. Ini screener HKQ, kalau yang ini adalah screener Win. Yang ada status buy, bukan berarti kita langsung beli. Yang status buy ini artinya dia muncul segitiga hijau. Cuma sinyal validnya itu kan adalah ketika sahamnya di atas garis win line atau muncul segitiga hijau, lalu ada momentum dan pixelnya berwarna hijau keduanya. Kalau yang bintang ini artinya volumenya di atas rata-rata. Jadi cek kembali, yang statusnya hold ini juga masih bisa dilirik, karena bisa aja dia lagi koreksi sehat menuju ke area win line dan mantul, maka justru itu kesempatan untuk entry. Jadi ini oke banget ya, teman-teman bisa silakan screening bagi yang sudah punya akses atau yang sudah bagi yang sudah berlangganan tools yang Wisdom and Invest, maka silakan kerjakan PR-nya. Semoga teman-teman
kerja kerasnya terbayar dengan saham-saham yang bagus ya. Saham pertama yang akan kita bahas adalah PNLF. Hari ini grup Panin semuanya pada bergonjang-ganjing. Kalau ada yang ikutan, maka congratulations. PNLF. Ini keren banget. Saham-saham yang saya suka adalah ketika dia naik, dia bikin higher high. Dan dia ada volumenya, ada peningkatan volume ya. Jadi rata-ratanya ini yang garis berwarna hitam ini itu semakin meningkat. Ciri-ciri saham yang naik yang saya suka itu adalah seperti itu. Walaupun saham gorengan, walaupun saham yang tidak liquid, tapi dia tiba-tiba menjadi liquid, volumenya semakin meningkat. Seperti beberapa saham kemarin contohnya apa ya? Ada NPGF, ada Dewa ya, PP, rata-rata awal-awal mereka bangkit dan terbang itu adalah awal-awalnya itu seperti itu. Dia bikin higher high dan disertai dengan peningkatan volume. Momentumnya juga semakin meningkat. Jadi seharusnya entry-nya saat di sini, saat dia breakout. Breakout-nya juga disertai dengan volume ya, itu volumenya gede banget. Candle ini candle koreksi, dia masih tetap higher high dan volumenya memang gede sih. Cuma nggak segede candle-candle yang kemarin, volume-volume yang kemarin, dan hari ini breakout high-nya lagi. Seharusnya saat dia breakout high, ini teman-teman bisa ikutan entry. Atau menggunakan HKQ. Nah, nanti saya akan kasih share HKQ 5 menit ya. Ini ada foreign flow. Dan HKQ-nya bagus. Kita akan lihat HKQ PNLF yang di 5 menit. Karena chart HKQ ini favorit saya adalah HKQ yang 5 menit, sehingga kalaupun kita terlambat atau kita ingin ikutan entry saat dia lagi rally, kita bisa menggunakan HKQ 5 menitnya nih. Jadi cocok banget untuk fast trading. Kenapa? Karena ada ini nih, frekuensi analyzer, yaitu spike-nya, dan ada action HKQ-nya. Kelihatan ya, rata-ratanya semakin meningkat, harganya juga naik terus. Ini PNLF. Cuma karena dia sudah naik tinggi banget, artinya resikonya sudah semakin besar. Jadi yang buat baru mau entry, harus tahu, harus paham bahwa resikonya sudah tinggi, entry lah di time frame kecil, entry exit-nya di time frame kecil ya. Atau gunakan angka VWAP. Bagi yang tidak terbiasa trading di saham-saham yang lagi seperti ini, maka ya nggak usah dipaksain juga. Tapi kalau ingin belajar, maka teman-teman bisa belajar dengan mengamati ya. Mengamati running trade-nya, lalu dilihat apakah dia bolak-balik di area VWAP. Kita bikin bayangan gambaran ya, sehingga sering kita berlatih, sering kita mengamati, kita tahu pergerakan suatu saham, kita jadi lebih berani untuk entry atau mengambil keputusan nanti di next saham berikutnya. Oke, PNLF, setelah itu ada PNBN. Kita cek HKQ PNBN. Karena lagi bergejolak, hari ini lagi pada balapan. Grup saham-sahamnya Panin ya, pada balapan. Biasanya nih kalau ada satu saham dari satu grup yang sama, maka teman-teman bisa lirik saham-saham lainnya yang satu grup. Biasanya ikut-ikutan. Misalnya lagi grup HT, saham-sahamnya HT satu naik, pasti biasanya semuanya akan kecipratan. Begitu juga dengan Panin, satu saham naik, biasa saham-saham yang lain akan kecipratan. Grup MNC, satu saham naik, saham yang lain akan kecipratan. Maka teman-teman bisa ngintipin ya saham-saham yang grupnya sama-sama. Untuk PNBN ini juga sama seperti tadi, si PNLF, dia bikin higher high disertai dengan peningkatan volume. Tuh, pas kemarin ini, di sini ini area breakout-nya. Dia breakout disertai dengan volume yang besar banget. Lihat tuh, 2 kali lipat di atas rata-ratanya ya. 3 kali lipat di atas rata-ratanya. Maka oke banget. Momentumnya juga sudah mulai ada. Hari ini dia begitu break high lagi dari sini, ini kita sebenarnya bisa ikutan. Itu cara entry-nya ya ketika sahamnya sudah naik. Entry-nya buy on breakout. Kalau teman-teman takut, ya tinggal lihatin volumenya, kuat nggak? Cek lagi kembali HKQ-nya, bagus nggak? Foreign flow-nya ini sih baru 1 bar ya. Kita cek HKQ yang nih, tuh, ini HKQ yang kemarin, candle sini.
Yang candle ini besar ya, di atas rata-rata, tapi memang baru satu. Ini sudah 2 bar, bagus. Atau cek di dalam time frame kecilnya tuh. Time frame kecilnya yang kita gunakan, HKQ itu paling efektif di 5 menit ya, bukan daily. Daily bisa juga, cuma biasanya efeknya lebih lama. Kalau kita mau lebih cepat, kita mau fast trading ataupun scalping, kita gunakan si 5 menit ini. Ini ada frekuensi analyzer-nya dan HKQ-nya semakin meningkat. Belum ada buangan ya, jadi masih oke. Yang satu lagi adalah PNIN. Cuma yang panin ini lebih tidak liquid nih. Jadi harus hati-hati ya. Ada lagi saham-saham lainnya yaitu PNBS, cuma tadi saya lihat kayaknya lebih bagus si PNLF, PNBN. Mungkin kalau mereka udah nggak naik, mungkin gantian kali ya. Saya juga nggak tahu ya. Jadi teman-teman bisa pantau-pantau aja grup-grup panin. Untuk PNIN ini bagus, volumenya sudah mulai meningkat, hanya aja dia rata-rata transaksinya tidak begitu liquid, yaitu di 1,88 miliar. Kalau transaksi hariannya sih liquid, yaitu di 11,64 miliar. Supportnya, ini ada banyak nih, 745, 740, 735, atau bisa gunain aja VWAP ya, karena dia udah naik tinggi nih. 735, atau gunakan area VWAP, atau gunakan support di time frame kecil, jadi entry exit-nya di time frame kecil. Ini masih bagus, jadi mudah-mudahan besok dia akan testing high lagi. High-nya di 765. Ingat ya cara entry-nya. Ketika dia break 765 disertai dengan volume, HKH-nya bagus di 5 menit, maka kita bisa ikutan. Cuma begitu ada guyuran ya kita juga harus kabur karena sahamnya gerakannya cepat banget. Foreign flow nggak ada, tentu karena dia tidak liquid ya. Foreign jarang mau. Nah ini HKH udah terlihat nih ada hijau-hijau, sudah mulai ada hijau-hijau. Bahkan sebelum harganya naik. PNIN sudah, next adalah Friend. Friend ini udah lama banget. Mudah-mudahan teman-teman belum kehilangan barang ya, masih hold. Karena masih bagus si Friend ini. Dia mantul di garis win line tuh. Jadi ingat cara entry-nya ya, jangan terlalu FOMO. Kita entry-nya ketika dia kembali testing area support. Di sini dia mantul. Jadi ketika mantul di area sini, sebenarnya kita bisa ikutan. Untuk si Friend ini ya, ini bagus banget. Candle hijau, volume besar, candle merah, volume kecil, ini naik lagi dengan volume besar. Jadi mudah-mudahan besok bisa testing nih 92-nya. Momentumnya juga masih bagus. Support 86 dan 84. Harga low hari ini juga menjadi support ya di 84 tuh sama. Memang di garis win line pas-pas banget. Jadi supportnya 84. Sama dia di atas 84, artinya dia tidak bikin lower low, ini oke banget. Moga-moga besok break dia masih tertahan di 89 nih. Ini udah berkali-kali 1 2 3 4 dia mentok terus di 89. Kalau besok dia breakout 89 artinya dia akan ke 92. Foreign flow-nya dong bagus ya. Foreign flow-nya bagus. HKK juga sudah mulai terlihat menarik. Next ada ISAT. Kalau nggak salah saya ada sebutin ISAT ya waktu live IG. Cuma nggak sempat bahas, kayaknya nggak ada yang teman-teman nggak ada yang nanya atau mungkin nggak sempat waktunya ya. Kemarin waktunya terbatas hanya 1 jam. Untuk ISAT ini keren banget. Dia bikin higher high disertai dengan peningkatan volume. Cuma risk-nya sekarang udah tinggi. Dia udah di area resist yaitu 7.300. Ini high-nya 7.325 ya, itu menjadi resist juga. Support 6925, 6525. MA 200 6191 di buletin ya sesuai dengan fraksi karena di atas 5.000 artinya fraksi 25. Lalu selama dia tidak bikin lower low artinya 6150, selama dia di atas 6150 dia masih bagus bikin higher high. Cuma risknya udah gede nih. Jadi ingat ya risknya kalau sudah besar maka atur money management, jangan terlalu FOMO. Bisa entry ketika dia koreksi. Nah, ini terlihat nih dari pergerakan ininya, ketika harganya turun, ada asing yang akumulasi, ketika harganya naik, asingnya mulai jualan. Bisa naik lagi nggak? Bisa aja, karena asingnya mungkin jualannya belum selesai.
Ini juga HKQ-nya bagus banget. Kita cek di 5 menit. Kelihatan ya 5 menitnya. Ada spike, dia harganya masih belum kemana-mana. Ini ada spike lagi, walaupun nggak kecil. Spike-nya yang bagus adalah semakin tinggi, spike-nya itu semakin oke. Dan HKQ-nya terlihat masih naik terus, itu oke banget. Ingat ya, untuk saham-saham yang sudah naik begini, dia bisa berubah setiap saat. Bisa aja besok tiba-tiba ISAT jadi distribusi. Jadi teman-teman harus pantau dan kawal dengan HKQ 5 menit. Akan terlihat nanti kalau misalnya banyak buangan, dia akan mulai merah dan grafiknya ini akan terus menurun. Jadi bisa gunakan HKQ 5 menitnya ya untuk ngecek apakah buangannya banyak atau enggak. Next, Excel. Excel juga nih. Ini si Friend, ISAT, Excel ya pada naik kompak. Moga-moga sih Friend-nya segera ya. Masa kalah sih sama ISAT sama Excel? Malu dong. Oke. Excel-nya ini udah breakout down trend line waktu itu, breakout juga MA200, volumenya juga semakin meningkat. Moga-moga ini tapi lagi di area resist nih. Ini ada area resist, pas di area resist 3180, resist selanjutnya yaitu harga high-nya dia, harga high di 3280. Artinya besok kalau dia breakout dari high yang kemarin, berpotensi ya untuk testing ini 3380. Supportnya 3100, 3060, bahkan low-nya dia ini menjadi support juga, yaitu 2960. Momentum masih bagus, pixel masih bagus. Kalau mau entry bisa gunakan area VWAP atau harga rata-rata. Ini Excel sama, kurang lebih mirip sama si ISAT ya. Ketika harganya turun, dia mulai di sini sideways, di sini ada akumulasi asing. Begitu harganya naik, ini asingnya sudah mulai jualan. Nah, apakah dia masih bisa naik? Bisa aja, karena belum tentu asingnya sudah selesai jualan ya. Barangkali barangnya masih banyak dan masih akan naikin harga, tentu naikin harga dengan ini namanya markup with distribution. Ini salah satu contohnya. Itu resistnya tuh, area supply ya 3320, 3370. HKQ-nya masih bagus. Kalau lihat ke 5 menit, nih kita lihat di 5 menit, XCL5. Jadi enaknya si tools-nya Win, ini ada screener-nya ya. HKQ ini dia di broadcast per 30 menit dari pagi. Sehingga kalau teman-teman ngelihat ada yang masuk nih screener-nya HKQ. Teman-teman langsung ngecek HKQ 5 menit. Atau masuk screener apapun itulah, atau teman-teman lihat running trade mungkin lebih cepat lagi, habis itu ngecek di HKQ 5 menit, dia muncul spike, ada yang naikin harga, maka ikutan. Bisa seperti itu caranya ya. Setelah Excel, ada ASA. Oke, ASA. Support ini bagus banget karena si ASA ini dia breakout ya. Sini neckline-nya nih. Dia breakout dari sini dengan volume dan bentuk candle yang bagus, jadi mudah-mudahan dia akan breakout lagi. Resist selanjutnya ada MA200, 2956, jangan lupa dibuletin. Support di 2830, 2680. Pixelnya masih bagus, momentum sudah mulai ada, jadi moga-moga meningkat nih. Moga-moga ini valid jadi double bottom ya. Dengan targetnya berarti moga-moga nih segitu. Mana nih tingginya? Ya, kurang lebih dah. Teman-teman bisa hitung sendiri di TradingView, itu mungkin lebih akurat ya untuk ukur ketinggiannya ini. Ini ada resist 3310, 3390, 3450, 3180 juga ada nih yang terdekat. Jadi harus breakout dari MA200 dulu nih. Cuma kalau melihat volumenya, power buying powernya, mudah-mudahan sih besok akan naik lagi ya. Ini foreign flow-nya sih baru 1 bar sih. Kalau serius dia akan hijau-hijau terus. ASA, kakinya hari ini bagus. Kita cek kaki ASA di 5 menit.
Terlihat ya, ada spike, ada spike. Ini belum dinaikin harganya. Maka kita perlu dua indikator ini. Yang pertama adalah frekuensi analyzer, dan sering banget saya terima pertanyaan, Ci, frekuensi analyzer sama HKHQ ini ada di mana? Hanya ada di Wisdom and Invest. Ya, ini frekuensi analyzer, dia spike. Nah, ini harganya dinaikinnya saat ini. Jadi begitu harganya dinaikin dan breakout, itu teman-teman bisa ikutan. Next ada Aldo. Dan ini menjadi saham yang terakhir ya, karena waktunya juga terbatas. Aldo bagus, hari ini candle-nya candle bullish disertai dengan volume yang besar, momentumnya sudah mulai ada, cuma masih berwarna biru langit ya, lebih bagus kalau dia biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Kita lihat resistnya, sebelah sini ada resist, dia di area resist juga, kalau kepentok, maka teman-teman bisa, misalnya ada yang udah punya, berarti ya SOS dulu, kalau belum punya maka buy on weakness. Seperti itu ya, kurang lebih. Karena setiap trader kan beda-beda. Saya nggak tahu teman-teman apakah sudah entry, apakah masih nyangkut, atau baru mau entry. Kalau baru mau entry, bisa gunakan area-area VWAP atau harga rata-ratanya. Ini VWAP-nya 1092, closing 1180. Jauh ya dari VWAP-nya. Jadi moga-moga besok ada koreksi dulu, maka teman-teman bisa buy on weakness. Nah, dia breakout dari candle ini, maka itu juga menjadi support. Untuk Aldo, high kemarin 1090 ya 1090 itu menjadi support ya. Resistnya adalah di sini 1275, 1365. Dia udah breakout dari downtrend line-nya. Ada dua kemungkinan. Kalau suatu saham breakout dari downtrend line, dia bisa aja langsung uptrend, atau dia akan sideways dulu. Ini karena momentumnya masih berupa titik pink, masih ada potensi dia bisa sideways ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru, kecuali besok dia ternyata bikin higher lagi, naik, ada powernya, teman-teman mau ikutan, nah itu silakan. Itu bisa menggunakan HKHQ. Tuh, ini kita cek dulu foreign flow-nya. Hari ini foreign flow yang gede ya. Tuh, ini area kelihatan ya, seperti sideways ya, dia di dalam sebuah kotak. Dia harus breakout baru ke area next ininya. Next area supply-nya. Untuk HKHQ, ini karena semuanya hijau-hijau untuk si Aldo ini, maka saya berasumsi bahwa HKHQ ini tidak reliable. Kita gunakan aja price action, pergerakan harganya. Jadi kita membaca, kita analisanya menggunakan si chart win ya, karena win ini mewakili analisa teknikal, secara teknikal. Oke, kira-kira itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share supaya teman-teman lainnya bisa ikutan belajar, bisa ikutan profit. Semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.